Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kehidupan kita telah mengizinkan kita untuk memiliki banyak pengalaman. Dan semua pengalaman itu mengizinkan kita untuk terus tumbuh. Beruntunglah mereka yang terus-menerus tumbuh. Karena pertumbuhan itulah yang akan mengizinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan perubahan. Dan perubahan menjadi intisari dari kehidupan. Dan orang-orang yang terus berubah pasti pada saatnya akan memperoleh pencerahan. Sehingga yang tertinggi di dalam kehidupan itu bukan kehidupan itu sendiri, bukan kematian, tetapi yang paling tinggi adalah pencerahan. Lingkaran kehidupan dan kematian itu hanya cara Allah untuk membuat agar kita tercerahkan. Sehingga kita harus melalui lingkaran itu untuk melalui suatu proses perubahan. Alangkah ruginya orang-orang yang banyak pengalaman tapi sikap dia pada pengalamannya tidak baik, sehingga hanya bertambah umur secara kuantitatif tetapi tidak terjadi perubahan yang positif dalam kehidupannya. Ternyata untuk proses perubahan itu kita perlu suatu lingkungan, kita perlu suatu sarana yang menunjang untuk proses perubahan itu. Kalau dalam kehidupan ini kita sudah bisa menemukan sarana itu dan kita bisa nyaman dalam berbagai sarana yang ada dan semua peristiwa mengantarkan kita untuk berubah, berarti kita sudah hidup di jalan yang benar. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah karena kita walaupun baru pada tahap awal sudah bisa menemukan sarana itu dan sudah bisa menggunakan semua sarana dalam kehidupan itu untuk melakukan proses perubahan. Perubahan itu kadang-kadang tidak terasa, kan kita tidak merasakannya. Tapi kita bisa mengukurnya. Kemarin saya masih reaktif, kok sekarang saya sudah lumayan. Kemarin sedikit-sedikit marah, sekarang saya bisa mengabaikan semua hal yang tidak penting. Perubahan itu kita bisa merasakannya. Bahkan yang paling penting, orang lain di sekitar kita juga memberikan suatu informasi bahwa kita telah mengalami suatu proses perubahan. Jadi kalau kita sudah diberi sinyal oleh orang lain atau siapa saja bahwa kita sudah mengalami suatu proses perubahan, kita harus bersyukur. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita sejenak sebelum kita melanjutkan kajian kita hari ini. Karena hari ini saya akan memberikan suatu kajian yang sangat mendalam, yang sangat praktis, yang sangat mudah
untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita untuk menuju pada suatu proses perubahan. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan keterbukaan, dengan konsep penerimaan yang utuh pada kehidupan. Kita sapa asma Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat ke-74, surat Al-Mudaththir. Di ayat yang pertama Allah mengatakan, Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang berselimut. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyatakan, Qum fa'anzir. Qum, berdirilah, bangkitlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini perintah kepada kita untuk menumbuhkan kesadaran. Karena banyak orang yang bangun tapi tidak sadar kalau dirinya sudah bangun, lalu tidur lagi. Sebetulnya surat ini pernah dikupas di kajian kita sebelumnya, tapi hari ini saya akan melihat dari dimensi yang sangat luas. Karena hari ini saya akan memberikan suatu tema besar yang disebut dengan psikologi kesadaran. Psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Kesadaran adalah hal yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi psikologi kesadaran berarti saya sedang mengajak jiwa kita untuk sadar. Untuk sadar harus bangun. Kum, tetapi tidak cukup bangun. Fa'andir, kita harus memberikan suatu peringatan pada diri sehingga diri ini menjadi sadar. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah. Ini kalimat-kalimat filosofis yang perlu penterjemahan lebih detail, lebih praktis di dalam kehidupan. Lalu di ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kalau tidak dikasih tahu bahwa pakaian kita kotor, kita tidak akan sadar kalau pakaian kita selama ini kotor. Biasanya apalagi kotornya itu tidak terlihat oleh kita. Harus orang lain yang menunjukkan kalau pakaian kita kotor. Wasiyabaka fatahhir. Ayat yang kelima, warujza fahjur, dan segala perbuatan yang tidak penting, segala perbuatan yang membuat kita jatuh, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan harapan ingin memperoleh lebih banyak. Saya kasih tahu, ketika kita memberi dengan pikiran, pikiran itu sangat logik, sangat analitik. Pikiran itu tidak pernah bisa memberi tanpa pamrih. Yang bisa memberi tanpa pamrih itu adalah hati. Saya berbicara hati bukan segumpal daging di dalam dada. Tapi hati yang saya maksud adalah sesuatu yang dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kolbu itu rumahnya, kalau kolbu itu tempatnya. Karena tidak ada lagi istilah yang tepat, saya menggunakan kata hati. Tapi hati yang dimaksud bukan segumpal daging yang di dalam dada. Hati yang saya maksud adalah sesuatu dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat baik yang Allah tanamkan pada diri kita. Kita sepakati dulu supaya nanti kalau saya menggunakan kata hati kita sudah sinkron dan nyambung.
Wala tamnun tastaksir. Janganlah kau mau memberi dengan memperoleh, dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Memberi kalau dengan pikiran pasti seperti itu. Karena pikiran itu kadang-kadang sering tarik menarik dengan hati. Ketika hati ingin memberi, pikiran mulai analisis. Kalau diberikan bagaimana saya? Kalau diberikan banyak pertimbangan. Itulah pikiran. Dan yang paling banyak merecoki kehidupan kita itu adalah pikiran kita. Ketika pikiran belum sinkron dengan hati, kita tidak akan pernah menjadi diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi individu. Itulah kajian kita hari ini. Saya akan petakan semua cara kerja tubuh, cara kerja pikiran, cara kerja hati kita, sehingga setelah ini kita menjadi tahu dengan apa seharusnya kita bertindak dalam kehidupan ini. Lalu ayat yang ke-7, ya, wali rabbika fasbir. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Sabar ini istilah yang sederhana, sering diucapkan, tetapi tidak banyak orang yang menyadarinya. Bagaimana caranya untuk sabar? Sarana untuk sabar adalah segala sesuatu yang kontradiktif dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering menghindar dari yang kontradiktif dari kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi sabar. Sabar tidak akan tumbuh ketika kita mendapatkan yang kita ingin. Sabar akan tumbuh saat dimana kita mendapatkan situasi yang kontradiktif. Perhatikan itu. Yang ke-8, faida nukira finnaqur. Dan apabila sangkakala sudah ditiup, kemudian fazalika yauma idin yaumun asir, maka waktu itu adalah waktu yang amat sulit bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang yang masih tertutup. Luar biasa ayat ini. Saya hanya bacakan ayat 1 sampai ayat 10 saja. Ya. Ini pernah saya bahas di kajian sebelumnya, tapi dimensi sudut pandang saya, dimensi kesadaran saya saat saya membahas surat Al-Mudaththir ini berbeda dengan hari ini. Sangat berbeda. Ada suatu lonjakan kesadaran yang berbeda yang itu akan saya bagikan saat ini. Dan mohon direnungi karena ini sangat penting. Dan yang saya sampaikan hari ini bisa dibawa ke dalam kehidupan yang praktis untuk membuat kehidupan kita mengalami suatu revolusi menuju kepada arah yang sebenarnya yang disebut dengan pencerahan. Sekali lagi, ya, saya akan membahas ini dalam dimensi yang berbeda. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangunlah, bangkitlah dan berilah kamu peringatan. Yang harus diperingati adalah dirimu, dan yang harus memperingati adalah dirimu juga. Yang harus diperingati adalah diri yang di dalam, yang harus memberikan peringatan juga diri yang di dalam. Wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Sekarang saya akan membersihkan semua pakaian yang kotor. Segala noda yang melekat di pakaian kita harus bersih. Karena Allah tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh mereka-mereka yang bersih. Warujja fahjur, ya, dan perbuatan yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan harapan kamu ingin memperoleh lebih banyak. Berarti kita tidak boleh memberi dengan pikiran, kita harus memberi dengan hati. Karena yang bisa melakukan tugas itu cuma hati. Yang bisa melakukan tugas itu cuma hati. Yang menghalangi, ya, aktivitas kita untuk melakukan kebaikan semua adalah pertimbangan-pertimbangan logik yang dikirim oleh pikiran. Selama kita belum bisa melampaui pikiran, kita tidak akan pernah bisa memberi dengan tanpa pamrih. Itu sebabnya belajar, ya, tafakur, belajar meditasi dalam bahasa orang lain, intisarinya satu, melampaui tubuh, melampaui pikiran
untuk masuk pada dimensi yang lebih halus yang disebut dengan dimensi hati. Hati yang saya maksud bukan segumpal daging dalam dada, tapi sesuatu yang di dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya Allah mengatakan wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Fa idza nukira finnakur, dan apabila ditiup sangkakala. Inilah selalu saja bagi orang yang sudah tahu bagaimana cara meniup sangkakala, ayat ini menjadi sangat mudah. Kemudian fazalika yauma idin, ya, yaumun asir, maka hari itu tidaklah merupakan hari yang mudah. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang yang masih terbelenggu, yang masih tertutup. Baik, kita akan ungkap semuanya dari ayat 1 sampai ayat 10 ini. Sekarang saya akan tunjukkan satu slide yang sangat sederhana yang sudah saya siapkan, dan mohon ini dilihat dengan seksama. Saya akan berbicara tentang kesadaran. Karena apa? Karena tadi ada kata-kata kum fa'andir, bangunlah dan berilah kamu peringatan. Hanya orang-orang yang sadar yang akan bisa mengingatkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sadar, ya, tidak akan pernah bisa mengingatkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sadar, dia akan hidup, ya, tersandung-sandung tanpa tujuan. Oleh karena itu, saya wali untuk kajian surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 10 ini dengan menampilkan satu slide. Saya ingin menyampaikan 5 hal penting yang harus kita ketahui. Saya sebut saja 5 hal ini adalah noda batin. Dan noda batin itu yang paling utama ada 5. Dan ini yang kemudian mengotori pakaian kita. Makanya Allah mengatakan wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu hendaklah dibersihkan. Bagaimana mungkin kita bisa membersihkan pakaian kita kalau kita tidak tahu jenis kotorannya? Betul? Kita tidak akan pernah tahu cara membersihkan apa yang nempel di pakaian kita kalau kita tidak mengenali kotoran yang menempel. Betul enggak? Misalnya, kalau permen karet yang menempel di baju kita, rinso tidak cukup. Kalau permen karet yang nempel di baju kita, mungkin kita perlu bensin, mungkin kita perlu minyak tanah. Begitu kita kenali kotoran yang menempel dalam diri kita, kita akan mencari apa yang bisa membersihkan kotoran itu. Oleh karena itu, kita kenali kotoran-kotoran ini dulu. Yang pertama, ya, noda batin yang ada pada diri kita adalah kebodohan batin. Kebodohan batin. Ya, kebodohan batin. Apa yang dimaksud dengan kebodohan batin? Kebodohan batin yang paling utama adalah memandang kekal sesuatu yang tidak kekal. Ulangi lagi. Salah satu kebodohan batin adalah memandang kekal sesuatu yang tidak kekal. Sekarang kita tes dulu. Begitu kita memiliki sesuatu, kita ingin sesuatu yang kita miliki ini tetap berada pada diri kita. Berarti kita sedang memandang kekal kan sesuatu yang kita miliki. Apa akibat berikutnya? Akibat berikutnya kita takut kehilangan yang kita miliki. Disitulah sumbernya penderitaan. Memandang kekal sesuatu yang sesungguhnya tidak kekal. Saya ingin kasih tahu, kita menikah, punya pasangan. Sebetulnya sudah jelas kata Allah, semua yang di bumi ini pasti tidak kekal. Pasangan kita jelas tidak kekal. Tetapi kita pandang dia sebagai sesuatu yang kekal. Akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi takut kehilangan pasangan kita. Disitulah sumbernya penderitaan. Oke? Saya akan jelaskan dalam bahasa yang rinci supaya semuanya menjadi mengerti. Silahkan apa saja.
Kalau tidak percaya sama saya, pandang sesuatu yang tidak kekal dan katakan itu sebagai sesuatu yang kekal. Pasti kita akan menderita. Kita punya sawah, kita punya kebun. Begitu kita punyai, kita ingin yang kita miliki terus berada dalam diri kita. Padahal itu tidak kekal. Sebentar kita punya, mungkin sebentar kita tidak punya. Tapi kita ingin, ya, itu ada pada diri kita. Berarti kita memandang sawah dan kebun kita kekal. Penderitaan enggak? Penderitaan. Pasti kita akan memperjuangkan agar itu terus bersama dengan kita. Dan banyak hal lain. Yang lucunya, kita pergi ke sini dengan tangan kosong. Tapi kita ingin pulang dari sini dengan tangan tidak kosong. Berarti kita sudah salah. Secara alamiah sudah salah. Nih saya kasih tahu. Ada 2 orang pergi ke laut. Dia berencana untuk berenang di laut. Dua-duanya bersepakat untuk berada di laut yang sama. Merasakan bagaimana nikmatnya berenang di laut. Yang satu orang ternyata pergi dari rumahnya duluan. Orang yang belakangan bilang sama orang itu, nanti saya menyusul ya. Yang satu orang fokus, saya ingin berenang. Fokus pada tujuan, ingin berenang. Karena dia fokus pada tujuan, dia sampai di laut dalam waktu yang tepat. Temannya belum datang, dia sudah menikmati berenang. 1,5 jam dia sudah berenang. Lalu temannya yang kedua baru datang. Ketika ditanya, dari mana kalian? Dari mana kamu? Oh, rupanya dia mampir dulu ke pasar. Dia mampir dulu ke mall. Dia mampir kemana-mana. Rupanya di saku celananya itu sudah banyak sekali barang-barang yang dibeli. Ada batu ali, ada berlian, macam-macam dibelinya. Di ranselnya juga banyak. Apa saja dibeli. Begitu sampai di pinggir laut, dia bingung mau berenang. Kenapa? Mau ditinggal semua yang dibeli, takut dicuri orang. Apa yang terjadi? Dia putuskan semua yang dibeli dibawa berenang. Apa yang terjadi? Saat temannya menikmati berenang dengan tangan kosong, dia berenang dengan tangan penuh dengan muatan. Karena dia tidak fokus pada tujuan. Tujuannya renang, malah mampir dulu ke pasar. Apa saja dibeli. Yang terjadi saat sampai di lautan, ketika temannya berenang dengan nikmat, dia tenggelam di dalam lautan itu. Tenggelam karena terlalu banyak dia punya muatan. Jadi kalau renang itu tujuan kita, anggap saja renang itu akhirat kita. Renang itu adalah Tuhan kita yang mau kita tuju. Saat mau menuju Tuhan, kita banyak nyimpang-nyimpang dulu. Ketika kita membeli ini melekat ke sini, membeli ini melekat ke sini, membeli melekat, banyak sekali yang melekat di dalam dirinya. Ranselnya penuh. Datang dengan tangan kosong, tetapi pulang tangannya tidak kosong. Dikiranya Tuhan akan menerima semua yang dia bawa. Justru itu yang membuat dia menjadi tidak diterima, karena dia membawa sesuatu yang tidak seharusnya dia bawa. Bukankah seperti itu kehidupan kita? Betul gak? Subhanallah. Ada orang kaya di sebuah desa, terkenal dengan kekayaannya. Di samping dia kaya juga dia soleh. Artinya kalau siang dia bisnis, malamnya dia berdoa. Saking seringnya dia berdoa, dia punya kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi setiap doa itu dia komunikasi dengan Tuhan. Tapi suatu saat usahanya bangkrut. Pada saat usahanya bangkrut, semuanya hilang dari dirinya, yang ada tinggal karyawannya. Dia lihat karyawannya gak kerja, gak tega. Lalu dia duduk lagi, minta lagi kepada Tuhan, berkomunikasi lagi. Saat sedang berkomunikasi dengan Tuhan, lalu dia mendapatkan suatu pemahaman. Kata Tuhan, besok kamu akan kedatangan seseorang. Di dalam tasnya itu ada batu permata dan berlian. Kalau orang itu datang, kamu minta batu permata dan berliannya. Jangan sia-siakan orang itu. Karena merasa itu perintah Tuhan, besok
ya dia jalan, betul dia bertemu dengan seseorang yang lusuh bawa tas. Ketika ditanya, Anda siapa? Saya seorang pengemis. Ah, bukan, saya sudah diberitahu Tuhan, hari ini saya akan bertemu dengan seseorang dan saya harus buka tasnya karena di dalamnya ada batu permata dan berlian yang itu akan melangsungkan kembali usaha saya. Bagaimana mungkin, kata orang ini, di tas saya tidak ada berlian. Rupanya si orang ini pernah memasukkan batu ke dalam tasnya, batu biasa. Batu biasa. Begitu dibuka oleh si orang ini, ternyata bagi dia batu itu berlian. Dalam pandangan si pengemis batu biasa, dalam pandangan orang ini batu berlian. Ya sudah, karena dia percaya sama Tuhan, dibawanya batu itu. Dan yang luar biasa, sama si pengemis itu diberikanlah batu itu, cuma batu. Sesampainya di rumah, dia ceritakan sama karyawannya, kita bisa maju lagi nih usaha. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan lagi ini, batu permata untuk kita jual. Kita punya modal lagi, utang-utang kita bayar, insya Allah usaha kita jalan lagi. Tapi yang luar biasa, saat itu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Saat berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan bilang, itu batu tidak boleh dijual, harus kamu kembalikan lagi kepada si pengemis itu. Bingung dia, cari pengemisnya udah kemana. Ternyata begitu dicari, dia masih duduk di tempat yang sama. Dikasih lagi itu batu sama si pengemis itu. Pengemisnya bilang, kenapa kau kembalikan batu ini? Bukankah kamu ingin memulai usaha? Bisa kau jual? Tidak. Ternyata aku tidak disuruh melihat kekayaan yang ada di dalam tasmu, tapi aku disuruh melihat kekayaan yang ada dalam hatimu. Ternyata kau begitu kaya. Aku ingin seperti kamu. Saat kau memberi kepadaku tanpa pamrih. Itu namanya memberi tanpa pikiran. Kita sulit memberi karena biasanya kita memberi pasti dengan pikiran, banyak pertimbangan. Kalau diberikan gimana saya? Betul nggak? Bahkan kalau diberi, ini tidak mendidik. Banyak sekali alasan. Karena pikiran memang selalu analitik. Dan itu sebetulnya yang suka merongrong kehidupan kita. Dan ternyata si orang kaya ini tetap menjadi kaya. Kenapa? Sudah mendapatkan kekayaan yang baru dari dalam kekayaan yang diwariskan dari si pengemis itu. Ini sebetulnya cerita bisa ya, bisa tidak. Tapi sekedar untuk memberikan ilustrasi agar mudah kita menerimanya. Baik, yang pertama adalah kebutuhan batin. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, mentereng dalam diri kita yang disebut dengan egoisme. Egoisme adalah sikap di mana kita masih senang mementingkan diri kita sendiri. Sakit hati yang kita sering rasakan itu buah dari egoisme. Orang yang sudah tidak egois lagi, sudah tidak terganggu dengan situasi di luar dirinya. Ini noda batin yang kedua. Yang ketiga adalah keterikatan dan kecintaan. Kita akan kupas ini lebih dalam. Karena keterikatan dan kecintaan ini merupakan penghalang besar untuk bisa kum fa'angdir. Yang keempat, keengganan, penolakan, dan kebencian. Ini semuanya buruk. Keengganan, suatu sifat malas yang ada pada diri kita, penolakan, tidak bisa menerima seutuhnya kehidupan, kebencian, apalagi mau mati masih benci. Dan yang kelima, keterikatan yang kuat pada kehidupan yang rendah yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan saat menghadapi kematian. Sebetulnya semua yang menyebabkan seseorang takut dengan kematian karena keterikatan dia pada kehidupan yang rendah. Sebelum saya lanjut, kita sepakati dulu. Sepakat enggak bahwa yang 5 ini adalah noda? Sepakat? Oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan, kenali dulu
Apakah yang 5 ini masih ada di dalam diri kita? Masih. Kebodohan batin masih ada? Itu yang paling utama. Karena kita selalu memandang sesuatu itu inginnya terus menerus. Pengen sehat terus. Pengen kaya terus. Betul enggak? Ya. Keluarga juga pengen utuh terus. Betul? Tidak siap menghadapi perubahan. Itulah sumbernya penderitaan. Jadi sebetulnya memandang kekal sesuatu yang tidak kekal, itulah noda batin yang sangat luar biasa bertebaran di dalam diri kita. Betul enggak? Iya. Egoisme ada. Ada. Buktinya apa? Masih reaktif, gampang sakit hati, gampang tersinggung, kadang-kadang marah untuk hal-hal yang tidak penting. Dari mana munculnya semua itu? Ego. Saya tanya dulu, ada enggak ini? Ada. Ini mau saya cari sekarang ini penawarnya. Yang ketiga, keterikatan dan kecintaan. Terikat pada apa saja dan cinta pada apa saja. Dan ini yang menyebabkan seseorang sulit untuk wudu, makanya sulit untuk mendapatkan sholat khusyuk. Bagaimana menyatu dengan Tuhan kalau kita tidak berpisah dengan selain Tuhan? Yang keempat, sifat malas, keengganan. Ada? Suka menolak terhadap sesuatu yang terjadi, suka? Terutama yang kontradiksi, sulit untuk bisa menerima. Kebencian, benci pada orang mungkin sudah tidak, tapi benci terhadap peristiwa yang sangat kita tidak sukai hadirnya masih ada. Yang kelima, takut mati. Ya, itu karena kita masih terikat pada hal-hal yang rendah. Oh, saya tidak mengira ternyata 5-5-nya masih lengkap ada di dalam diri kita. Berarti pas ya ngaji kita hari ini ya, pas. Baik, kalau gitu, kalau sudah teridentifikasi semua nodanya, sekarang kita siapkan minyak tanah, apa bensin, apa rinso. Ya, kalau bensin langsung terbakar, bahaya. Baik. Nah, saya ingin tanya. Jadi sebetulnya apa sesungguhnya masalah kita? Apa sesungguhnya masalah kita? Saya ingin katakan, masalah kita yang sebenarnya bukan yang 5 tadi. Masalah kita yang sebenarnya adalah Tuhan. Masalah kita yang sebenarnya adalah Allah. Karena yang 5 tadi itu hadir gara-gara kita tidak sukses menghadirkan Allah. Setuju? Setuju? Ini harus disepakati dulu. Yang 5 tadi memandang kekal yang tidak kekal. Yang kekal kan Allah. Yang kekal kan akhirat. Begitu kita tidak bisa sadar bahwa segala sesuatu selain Allah itu sifatnya fana dan tidak kekal, malah kita mengekalkan yang lain. Masalah kita yang sebenarnya kan Allah. Jadi menurut saya 5-5 yang tadi itu hanya bisa diselesaikan dengan 1. Kalau masalah kita Allah, berarti penyembuhnya apa? Penyembuhnya Allah. Berarti solusinya apa? Solusinya ya Allah. Berarti tugas kita apa sekarang? Menemukan Allah. Bagi orang yang tidak tahu, masalah yang saya paparkan tadi seakan-akan tidak nyambung dengan solusinya. Bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah tahu dan sadar, ternyata 5-5-nya seandainya ditambah lagi, masalahnya bukan 5. Ditambah lagi 10, ditambah lagi 50, masalah besar kita sebetulnya adalah Allah. Berarti kalau gitu penyembuhnya siapa? Allah. Solusinya apa? Allah. Sebetulnya tugas kita cuma 1, menemukan Allah. Pertanyaan berikutnya sekarang, sudah menemukan Allah belum?
Rasanya sudah menemukan Allah, tapi yang 5 masih ada. Ini kan tidak logik. Rasanya sudah menemukan Allah, padahal yang 5 masih ada. Justru yang 5 itu ada karena Allah belum ada. Kitanya aja merasa sudah bertemu Allah. Makanya kata-kata bertemu itu dimensinya sangat luas sekali. Tidak seperti yang dipersepsikan kebanyakan orang. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, ntar GR. Baru tapakur 3 jam aja, 1 malam udah bangga. Oh, tadi malam saya udah ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan dan Tuhan sudah hadir, yang 5 itu harusnya tidak ada, lenyap. Oke, ini saya bicara keras sekali. Kalau saya nggak keras begini, nanti kan nggak ngerti-ngerti. Lanjut. Oke. Jadi yang dibutuhkan oleh kita sekarang apa? Yang dibutuhkan oleh kita bukan pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah realisasi Allah. Ulangi lagi. Yang dibutuhkan oleh kita bukan pengetahuan tentang Allah. Bukan menghafal Asmaul Husna. Bukan belajar sifat 20. Itu semua pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah realisasi Allah di dalam diri kita. Inilah pelajaran yang berbeda yang saya berikan dengan kebanyakan yang diberikan pada umumnya. Selama ini kan kita ngaji, udah belajar Asmaul Husna, sudah dihafal, betul nggak? Asmaul Husna sudah dibikin menjadi papan, ditempel di jalan-jalan raya. Itu baru pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan kita adalah realisasi Allah. Beda? Oke. Hanya realisasi Allah yang akan menyelesaikan semua masalah yang 5 itu. Disitulah letaknya kebahagiaan. Pertanyaan berikutnya, mengapa sulit sekali kita untuk merealisasikan Allah dalam diri kita? Mengapa? Lanjut. Baik, saya ingin katakan, di mana pengetahuan itu berada? Di mana pengetahuan itu berada? Saya ingin kasih tahu, pengetahuan tersedia sangat berlimpah. Kemanapun kita pergi pasti menemukannya. Pengetahuan tentang Allah di mana-mana ada. Kenapa? Kitab-kitab suci tersebar meluas bagi setiap tingkatan, bagi setiap penganut, bagi setiap bahasa. Quran saja tersedia dalam berbagai bahasa. Pengetahuan tentang Tuhan berlimpah di mana-mana. Setuju dengan saya? Tetapi pengetahuan tentang Tuhan ternyata tidak menolong kita. Walaupun berlimpah di mana-mana, ternyata sampai hari ini tidak menolong kita. Karena apa? Yang dibutuhkan kita bukanlah pengetahuan tentang Tuhan. Yang dibutuhkan kita adalah seseorang yang dapat membantu menemukan realisasi Tuhan dalam diri kita. Ulangi lagi, yang dibutuhkan siapa? Seseorang yang dapat membantu kita menemukan realisasi Allah di dalam diri kita. Disitulah perannya seorang guru. Makanya sama guru jangan minta pengetahuan. Sama guru jangan minta kecerdasan. Sama guru jangan minta keajaiban-keajaiban. Sama guru mintalah ilmu yang bisa membuat Tuhan terrealisasi di dalam diri kita. Makanya kalau minta sama seorang guru kecerdasan, pengetahuan, itu udah salah. Makanya kalau belajar ilmu-ilmu tentang ketuhanan sederhana. Mendekat saja sama seorang guru. Setelah itu dengarkan apa yang dinasihatkan, jalankan. Jangan banyak pertanyaan. Diterimanya harus dengan hati. Karena jalan menuju Tuhan cuma satu, hati. Nah kalau kita ngaji pakai pikiran, itu yang sering membuat kita sering sulit untuk mendapatkan pelajaran. Karena apa?
ia masih penuh di pikiran. Lanjut. Apa yang akan terjadi pada kita saat kita bisa menemukan Allah? Satu, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kedamaian. Paham maksud saya? Ya. Begitu kita sudah mulai menemukan jalan menuju Allah, satu yang saya ingin pesankan, Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan damai. Jadi kalau begitu, selama ini kan kita, aduh, saya sudah ngaji, ujiannya banyak, cobaannya banyak. Kayaknya salah nih ilmunya, keluar nggak jadi ngaji. Itu yang salah. Karena dia diiming-imingi oleh orang-orang yang mengatakan, ayo ngaji sama saya, pasti kau akan damai. Kalau ada orang yang menawarkan spiritual berbanding lurus dengan kedamaian, pasti dia belum mengalami spiritual. Semua nabi, semua rasul tidak akan pernah ada jeda untuk damai. Nabi Muhammad sejak lahir sampai meninggal tidak pernah damai. Karena apa? Karena hidup ini akan mewariskan pengalaman. Pengalaman akan mewariskan apa? Mewariskan pertumbuhan. Ketika tumbuh, berarti kita tidak akan pernah damai. Ketika kita ada di zona nyaman, Allah akan menarik kita ke zona yang tidak nyaman. Untuk selanjutnya dikirim lagi ke zona nyaman yang berbeda. Ulangi, begitu sekarang nyaman, Allah akan tarik kita ke zona yang tidak nyaman. Pada saat ditarik ke zona yang tidak nyaman, kan kita pasti akan berteriak, tolong Tuhan. Betul? Setelah itu masuk ke zona nyaman yang baru, yang tingkatannya berbeda. Jadi kalau gitu, ada kedamaian di situ? Sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah pertumbuhan. Yang kedua, Allah tidak akan membiarkan kita melangkah menuju kehidupan yang normal. Tidak seperti kebanyakan orang. Ada istilah kan, sudah jatuh di timba tangga, itulah belajar spiritual. Dan ternyata semua pengalaman itulah yang mengantarkan kita tumbuh. Pertimbangan yang baik hanya lahir dari pengalaman yang buruk. 2. Yang ketiga, ketika kita berusaha menjauh dari semua yang tadi, menjauh dari suasana yang tidak damai, menjauh dari kehidupan yang tidak normal tadi, apa yang terjadi? Tuhan akan menarik kita. Dengan apa beliau menarik? Dengan cinta, dengan luka, dengan rasa sakit, bisa jadi dengan kegembiraan, bisa jadi dengan pemahaman, bisa jadi dengan konflik. Dan saya ingin kasih tahu, kedamaian artinya apa? Kedamaian bukan berarti hidup tanpa konflik. Tapi kedamaian adalah kemampuan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Ulangi lagi, kedamaian bukan berarti hidup tanpa konflik. Tapi kedamaian adalah kemampuan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Rasakan semua kata-kata saya. Rasakan semua kata-kata ini berasa. Tarik ke dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kita sudah ditarik oleh kehidupan dengan cinta. Kita sudah ditarik oleh kehidupan dengan luka. Mungkin juga dengan rasa sakit. Ada teman yang sakit, tapi sakit memberikan pencerahan. Ada teman yang terluka, luka memberikan kesembuhan dan kemudian terjadi pencerahan. Ada teman yang kemudian merasa gembira. Kegembiraan juga media. Cara Tuhan menarik kita. Bisa juga kita ditarik dengan konflik. Bisa juga ditarik dengan pemahaman. Di sini tidak ada pengelompokan. Tuhan tidak menarik kita dengan kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan, tidak. Tuhan menarik kita dengan media yang sangat beragam. Jadi percayalah sama saya. Apapun yang sedang
kalian alami dalam kehidupan kalian sekarang, termasuk yang sedang saya rasakan dalam kehidupan saya sekarang, percayalah, itu adalah Tuhan sedang menarik kita supaya kita menuju kepada pertumbuhan, supaya kita menuju kepada pencerahan. Paham? Oke. Saya sudah janji, ini adalah tafsir Quran surat Al-Mudaththir dalam dimensi yang lebih praktis. Bagaimana kita membersihkan? Kan tidak ada petunjuknya. Bagaimana kita bangkit dan menyadarkan diri? Kan tidak ada petunjuknya. Sekarang saya ubah dalam bahasa yang sederhana. Sampai sini bisa dipahami. Mulai lega sekarang? Mulai lega. Karena semua peristiwa yang sedang kita hadapi, apapun itu adalah karena hidup sedang mengizinkan kita untuk tumbuh. Masih ingat cerita saya dulu tentang monyet yang mengambil pisang? Masih ingat? Sebetulnya itu inspirasinya dari Thailand. Cara pawang monyet di Thailand untuk menangkap monyet itu pakai kendi. Pakai kendi yang besar. Dan kendi itu pas setangan monyet. Dalam kendi itu disediakan itu kacang. Dan pawangnya itu tidak sedang berusaha untuk menangkap monyet. Dia ngobrol kemana. Jadi monyet juga tidak merasa kalau dirinya sedang terancam. Makanya dia baru mulai memasukkan tangannya ke dalam kendi. Lalu sesampai di kendi, dia mengambil kacang. Akibatnya setelah kacangnya digenggam, tangannya gak bisa ditarik keluar. Nyangkut. Karena apa? Mulai terikat dengan yang dia pegang. Itu sebetulnya kehidupan kita. Di dunia ini banyak kendi-kendi yang kita masuki. Setelah itu kita ikat. Gak bisa keluar dari kendi. Gak bisa pulang ke akhirat. Terlalu berat. Bawa kendinya aja udah berat. Ayo. Kendi kita bisa anak kita. Kendi kita bisa keluarga kita. Kendi kita bisa deposito kita loh. Sampai kita kikir dan pelit. Kendi kita bisa mobil kita. Kendi kita bisa sawah kita. Kendi kita bisa sahabat arisan kita. Saya tidak cerita kendi yang di Thailand. Susah bawanya ke sini. Karena kalian semua punya kendi sendiri-sendiri. Sekarang saya tanya, apa yang sedang ada di genggaman tanganmu? Banyak? Dan kau tidak mau melepaskannya. Sulit keluar. Coba kalau dia lepaskan. Keluar gak tangannya? Keluar. Selamat gak itu monyet? Selamat. Maaf ya, saya cerita monyet di Thailand. Saya gak cerita ibu bapak, saya gak berani. Coba lepaskan, keluar gak tangannya? Kalau keluar tangan, kan bisa bebas kemana? Mau pergi kemana kan gak bawa kendi. 90% manusia tidak bahagia karena cemas. Maka dia pegang terus. Lagi ngaji sama saya masih mikir suami di sana. Itu manusia apa monyet? Manusia tentu saja. Manusia. Yang begitu tuh monyet yang di Thailand. Sekarang saya mau kasih tahu. Praktis gak ilmu ini? Praktis. Sekarang saya ingin lepaskan genggaman. Mobil taruh aja di garasi. Rumah gak usah dibawa. Jangan taruh di hati. Kalian akan bebas pergi kemanapun tanpa membawa kendi. Saya ingin tanya, itu monyet jadi gak ditangkap sama pawang? Ya itu cara menangkapnya sederhana. Tidak disakiti. Karena apa? Pada akhirnya dia ditangkap oleh dirinya sendiri. Kita datang ke dunia dengan tangan kosong. Malah kita memegang begitu banyak yang ditawarkan dunia ini. Begitu kita disuruh pulang ke sana, kendinya nahan. Sulit mati. Ini
Makanya mungkin kita akan dikasih media cinta, dikasih media luka, dikasih media rasa sakit, dikasih media kegembiraan, pemahaman, mungkin juga dikasih konflik. Tugas kita cuma satu kok. Apa yang diberikan semesta pada diri kita, terima, rasakan, setelah itu lepaskan. Seperti kita melihat mangga di pohon. Semesta mengatakan pada kita, petiklah olehmu. Aku ada untuk kepuasanmu, kata pohon. Petik. Setelah itu kau makan. Setelah itu kau rasakan. Mangga sudah menyumbang rasa pada kita. Tugas kita cuma satu. Itu bijinya kau tanam lagi. Dan setelah itu lupakan dan pergi. Tidak usah memikirkan mangga yang tadi. Aduh, duit saya gak ada nih gara-gara beli mangga. Coba gak beli mangga. Tuh terus aja mikir. Itu pikiran. Jadi saya ingin kasih tahu, kita belajar spiritual di tingkatan apapun, kalau harmonisasi antara pikiran dan hati tidak tercapai, dia akan menarik kita ke arah yang berbeda. Dan kita tidak pernah pergi. Rasakan kata-kata saya. Masukkan di hati sanubari. Setelah itu terima dengan hati dan keterbukaan. Dan katakan pada diri kita semuanya, hari ini saya akan melepaskannya. Karena saya bukan. Teruskan sendiri. Baik. Pertanyaan saya sekarang, apakah kita ini individu? Pasti kita mengatakan yes. Periksa dulu, apa individu? Individu itu ya satu. Individu itu berarti tidak terbagi. Individu itu pasti tidak bisa dibagi. Sekarang saya cek, tolong lihat saya sekarang. Apakah di dalam diri kita ada pikiran? Ada. Apakah dalam diri kita ada hati? Hati yang saya maksud adalah sesuatu yang mewarisi sifat-sifat baik. Yang ketiga, apakah dalam diri kita ada tubuh? Ada. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ikut pelatihan tentang kesadaran, semua pelatihan yang ditawarkan harganya mahal. Dan saya menawarkan, mari kita jadikan kehidupan kita setiap saat adalah pelatihan. Yang membayar adalah Allah. Karena sudah dibayarin sama Allah dalam kehidupan ini, pelatihan yang diselenggarakan oleh Allah di semesta ini gratis. Tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah pelatihan. Sehingga kita harus daftar ini, daftar itu untuk ikut banyak pelatihan. Karena kita senang dengan yang formal-formal. Tapi ternyata tidak mengubah kita. Karena semua perubahan tergantung pada diri kita. Oke, saya tanya sekarang. Punya pikiran? Punya. Punya hati? Punya. Punya tubuh? Punya. Oke. Kita putuskan. Saya ingin membantu orang yang membutuhkan pertolongan saya. Dan saya punya uang untuk itu. Keputusan itu ditunda sebentar. Ada gak yang ngerecokin diri kita dari dalam? Ada. Keputusan yang tadi sebetulnya datangnya dari hati. Saya ingin memberi. Bahkan tidak melihat jumlah. Bahkan tidak melihat uang itu dari mana, dengan cara apa kita mendapatkannya. Pikiran yang suka analitik. Aduh, uang itu kan saya sampai gak tidur. Uang itu kita dapat, saya sampai itu pikiran. Begitu pikiran mulai masuk, iya ya, enak aja. Masa saya kasih? Saya juga mencarinya susah payah. Sampai saya harus terjatuh sakit untuk mendapatkan ini. Siapa yang ngomong itu? Pikiran. Lalu tubuh bilang, iya, kata tubuh, sepatu kamu kan baru punya satu. Coba beli sepatu yang enak. Jadi gak nyumbang
Gak jadi. Jadi saya ingin memberikan gambaran. Situasi yang seperti itu sering gak kita hadapi? Banyak ya konfliknya di dalam itu. Terjadi perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa. Perlu waktu untuk bisa mengalahkan Kurawa, untuk memutuskan bahwa saya akan memberi. Kata hati, nanti malam bangun ya. Kata hati, kata pikiran, kan kamu capek, seharian kerja, banyak sekali kerjaannya. Kata pikiran, kata badan, iya, pegel-pegel nih. Jadi gak bangun? Gak jadi. Oke, sekarang saya tanya. 2 contoh yang saya berikan tadi, pertanyaan sekarang saya, apakah kita ini individu? Ternyata jawabannya no. Karena aku masih terbagi 3. Nah, bagaimana mungkin kita yang masih terbagi 3 belum bisa menjadi diri sendiri untuk bisa menyatu dengan Tuhan? Kata Tuhan, aku nanti menyatu dengan mana? Bingung Tuhan. Waktu DPR masih terbagi 2, presiden saja bingung. Saya harus menghadiri rapat yang mana? Tuhan mau menghadiri rapat yang mana? Diri kitanya masih terbagi 3. Ada 3 koalisi dalam diri kita. Koalisi pikiran, koalisi hati, dan koalisi tubuh. Masing-masing punya kekuatan yang sama. Bahkan koalisi pikiran dan koalisi tubuh bikin koalisi baru. Namanya koalisi apa? Ya, koalisi barulah. Akibatnya dia bisa mengalahkan koalisi hati. Karena si pikiran dengan tubuh itu suka bersekongkol untuk mengalahkan hati. Oke. Sudah semakin tahu penyakit kita sekarang? Terperinci sekarang ya. Kemarin-kemarin kan tidak jelas mana yang harus diperangi. Sekarang semakin jelas. Oh, itu sebetulnya. Pelurunya udah banyak yang kita lontarkan. Istighfarnya sudah banyak, tapi tidak tepat sasaran. Akibatnya istighfar itu cuman seperti peluru kendali yang diarahkan ke tempat yang tidak jelas. Musuhnya malah justru semakin berkembang. Oke? Baik. Bagaimana cara menemukan Tuhan? Kan tadi masalah kita apa? Allah. Betul? Solusinya ada pada Allah. Berarti tugas kita ya menemukan Allah. Toh yang 5 tadi noda itu selesai. Oke. Satu-satu cara menuju Allah adalah mensinkronkan pikiran, hati, dan tubuh. Ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat, sekali lagi, ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat, ilmu yang agung yang diberikan Allah. Hanya ilmu itu yang bisa membuat sinkron antara pikiran, hati, dan tubuh. Tetapi kenapa hari ini kita belum sinkron? Karena kita belum sungguh-sungguh menjalankan ilmunya. Makanya tugasnya cuma satu, menemukan seseorang yang bisa membantu kita merealisasikan Tuhan. Oke? Harus ada suatu pelatihan yang bersifat komprehensif, integral, yang dapat menjadikan diri kita menjadi individu, satu titik fokus. Jadi selama diri kita belum jadi individu, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Baik, ilmunya sudah didapat, caranya sudah didapat, tapi kita harus berupaya untuk menjadi apa tadi? Individu. Kalau kita masih terbagi, belum menjadi satu, karena belum sinkron. Bahkan dominasi hati harus lebih kuat dari pikiran dan tubuh. Nih, mau belajar dengan saya berapa lama pun, kalau tidak mengerti
tentang hal ini, mungkin tidak ada artinya. Karena perlu titik fokus. Tanpa titik fokus, merealisasikan Allah menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Oke, sekarang bukan berarti pikiran itu harus dimatikan. Bukan berarti hak tubuh harus ditiadakan. Tapi harus ada sinkronisasi, harmonisasi. Sehingga pikiran dan tubuh ini dikendalikan oleh hati. Harusnya yang diikuti terus oleh pikiran dan tubuh adalah apa kata hati. Terus, kalau begitu apa yang dibutuhkan oleh kita sekarang? Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran yang lebih besar tentang hakikat Allah di dalam diri kita. Selalu fokus untuk bertumbuh, melangkah menuju Allah, menemukan kepuasan, mempunyai semua yang ditawarkan oleh Allah. Semua yang ditawarkan oleh Allah tidak kita ambil. Saya kasih tahu sekarang, Allah setiap saat menawarkan sesuatu enggak pada kita? Menawarkan sesuatu enggak pada kita? Oh subhanallah, banyak sekali yang ditawarkan oleh Allah. Kedamaian, kebahagiaan, betul? Ketentraman, semua ditawarkan olehnya. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang mengambilnya, karena kita lebih suka mengambil yang rendah. Beda dengan si orang kaya yang tadi, yang mengembalikan berlian, karena dia sudah berubah pikirannya. Kekayaan bagiku bukan berlian, tapi kekayaan bagiku adalah apa yang ada pada dirimu yang menyebabkan kamu memberi kepadaku tanpa pamrih. Itu kekayaan. Oke, sekarang kebanyakan manusia meminta kepada manusia yang lain itu apa? Kekayaan dalam wujud materi. Padahal tolong dong ajarkan kesabaran. Saya ingin sabar seperti ibu. Ajarkan saya kearifan. Saya ingin bijak seperti bapak. Pernah gak begitu? Jarang. Padahal itu sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, mungkin lebih banyak orang yang memilih untuk mencari uang. Lebih banyak daripada mencari kekayaan yang di dalam. Jadi saya ingin menyampaikan selamat yang sudah memutuskan diri. Saya ingin mencari kekayaan yang ada di dalam, yang melampaui kekayaan materi. Sebetulnya disitulah pilihan sudah tepat. Selalu berkreasi dalam diri untuk menuju tujuan akhir dari kehidupan. Berkreasi, create, sekali lagi apa? Mencipta. Menjadikan kehidupan ini adalah rekreasi. Yang belum mengerti nanti bisa dengar CD saya yang sebelumnya. Rekreasi. Setiap saat, setiap waktu. Rekreasi berarti mengubah sudut pandang. Rekreasi mencipta ulang. Jadi semua hal yang membosankan di masa lalu, yang menyempitkan kita di masa lalu, yang membuat kita selalu menderita, itu hanya akan bisa diselesaikan kalau kita pergi untuk rekreasi. Pergilah ke gunung. Di sana ada pemandangan yang sangat indah. Pergilah ke laut. Di sana ada laut yang luas, lepas. Bukan gunung yang di dunia ini dan bukan laut yang di dunia ini. Gunung yang ada dalam dirimu dan laut yang luas tanpa batas yang Allah bentangkan di dalam diri kita semua. Baik, ini pertanyaan penting. Jika fokus antara pikiran, hati dan tubuh
Itu yang dibutuhkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengordinasikan ketiganya? Jika Tuhan datang kepada kita saat ini, apakah kita akan mengenalinya? Apakah kita percaya bahwa yang datang adalah Tuhan? Apakah tubuh akan menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah Tuhan? Akankah guncangan-guncangan akan melintas melalui diri kita dan pengalaman-pengalaman menggetarkan berlangsung dalam tubuh kita? Apakah hati kita akan menjelaskan bahwa ini adalah Tuhan? Semua ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena semua harus mengalaminya. Semua yang sudah mengalami ini dan ternyata jawabannya dari dalam. Ketika Nabi Musa adalah dalam keraguan, ketika mendekati api di lereng gunung, lalu di situ ada kata-kata, "Inni anallah," sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dia akan menjelaskan lewat tubuh kita, dia akan menjelaskan lewat hati kita, melewati pemahaman kepada kita. Makanya kalau kita belajar agama cuma di luar saja, tidak masuk ke dalam, tidak mau mengalami, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban itu. Jadi ilmunya sudah didapat? Sudah. Saya sekarang sedang mengajarkan bagaimana ilmu itu menjadi luar biasa, menjadi berdaya dalam diri kita. Oke. Lalu dari pertanyaan yang tadi itu, jawabannya di mana? Sebetulnya jawabannya tertulis dalam banyak kitab suci sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi kitab suci yang banyak itu tidak menolong kita ketika kita tidak memiliki seorang pembimbing untuk bisa memahaminya. Bahwa tujuan akhir dari seorang manusia adalah untuk lebur dalam Tuhan dan agar dalam keadaan mencinta dalam kehadiran Tuhan. Sebetulnya sederhana saja. Saat ibu bapak sedang menyadari nafas, saat nafas masuk, hadirkan rasa syukur dalam diri kita. Saat nafas keluar, hadirkan rasa syukur pada diri kita. Saat nafas masuk, hadirkan rasa syukur. Makin lama makin penuh dada ini rasa syukur. Ketika kita masuk nafas, imajinasikan kita sedang menerima semuanya dari Tuhan. Ketika kita sedang buang nafas, kita sedang merelakan seandainya diambil sama Tuhan. Nafas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sadari keluarnya masuk nafas, ketika masuknya seakan-akan kita menerima semuanya, apapun. Dan ketika mengeluarkannya, kita melepaskan semuanya. Nafas kita menjadi hidup, kesadaran kita akan tumbuh. Perlahan tapi pasti, kemampuan kita mencinta Tuhan akan tumbuh. Percaya gak sama saya? Makin dalam, makin sadar dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, makin besar gak cinta kita pada Tuhan? Makin besar. Dan itu jalan yang pertama. Pak, ada orang yang sudah punya ilmu, rajin sekali mengamalkan ilmunya, tapi tidak memupuk diri untuk cinta pada Tuhan. Mohon maaf, ilmu yang dia miliki tidak akan menumbuhkan sifat ulas asih. Makanya banyak orang yang punya ilmu ini keras, tetap pemarah. Betul nggak? Karena tidak ada penunjangnya. Tidak ada penunjangnya. Lalu kita dapat menghilangkan diri kita dalam kehadirannya. Ketika kita menemukan dia, kita dapat melupakan diri kita. Yang dapat melupakan diri kita itu saat kita menemukan dia. Coba nanti sepulang dari sini, perbanyak kesadaran nafasnya. Kalau bisa dalam 24 jam itu selalu sadar dengan nafas kita. Kesadaran pada nafas itu dianggap sepele, padahal itu adalah
suatu modal besar untuk menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan. Tadi ketika napas masuk, terima semua yang Tuhan berikan dengan penuh rasa syukur. Ketika napas keluar, lepaskan semuanya dengan penuh rasa syukur. Menerima dengan penuh rasa syukur, melepaskan dengan penuh rasa syukur. Menerima, melepaskan, menerima, melepaskan. Setelah kita sukses merasakan, saya yakin kemelekatan pada diri, kemelekatan pada yang itu mulai lepas. Lalu kita akan menemukan kehadirannya. Ini praktek yang sangat luar biasa. Di samping praktek-praktek secara syariat yang sudah kita lakukan. Pagi petang syariatnya dijalankan. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya yang ini. Kita tak akan dapat melupakan diri kita sendiri ketika kita masih berada dalam keadaan logis. Logis pekerjaannya siapa? Pekerjaannya siapa logis? Pekerjaannya pikiran. Kita akan dapat melupakan diri kita dalam keadaan mencinta. Mencinta pekerjaannya siapa? Pekerjaannya hati. Pikiran tidak pernah bisa mencinta karena pikiran ini logis. Sama seperti gini, kita tidak akan pernah mencintai orang-orang yang susah. Dan kita tidak akan pernah bisa memberi orang-orang yang susah. Manakala kita masih selalu bekerja dengan pikiran. Itu yang menyebabkan kita berhenti untuk membantu orang. Saya ingin mengajak semua kita sekarang melampaui pikiran, bertindak dengan hati. Kalau memberi, beri saja, setelah itu lupakan. Kalau membantu, bantu saja, setelah itu lupakan. Pikiran enggak begitu. Kalau sudah membantu, pikiran suka ngerecokin. Ngucapin terima kasih enggak tadi sama kamu? Enggak. Nah, nanti lain kali orang yang enggak tahu diri kayak gitu, jangan dibantu. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Suka begitu enggak? Bagus. Ini sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka. Sudah mulai jelas di mana letak kesalahan kita. Sudah mulai jelas kenapa kita selalu terhenti dalam belajar. Mulai jelas. Itu yang suka merecokin kita. Itu yang disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang selalu membisiki kesadarannya manusia. Kesadaran manusia ya hati. Yang recokin siapa? Pikiran. Jadi sebetulnya pikiran itu pada tingkat tertentu menjadi lawan kita. Pikiran adalah setan. Selama ini kita cari setan sampai ke Mekah. Betul enggak? Sampai cari batu 7. Betul enggak? Untuk melumpuhkan si setan itu. Habis dilemparin itu setan, makin akrab. Pulang haji, pulang umroh, makin akrab. Makin lohis. Oh, makin analitis. Analitis. Bayangkan. Susu 1 gelas. Tidak mungkin Nabi memberi pakai pikiran. Kalau pakai pikiran, mana mungkin cukup. Gue juga belum minum susu. Enak aja. Tapi Nabi memberi dengan hati. Diberikanlah susu 1 gelas pada orang sekampung. Dalam cerita itu susu gak habis-habis dibagi. Bahkan Nabi mendapatkan bagian yang paling banyak terakhir. Itu kan cerita simbolik. Lalu kita kan wah hebat Nabi ya. Goib banget. Susunya gak habis-habis. Kekenyangan batin melampaui kekenyangan lahir. Susu itu tidak jadi diminum Nabi, jadi diminum orang. Tapi begitu melihat orang-orang minum dengan bahagia, Nabi lebih bahagia daripada minum susu. Itu maksudnya hadis itu. Kita ingin menarik yang terjadi di zaman dulu, lalu beli susu, kumpulkan orang sekampung. Begitu dibagikan baru 1 orang udah habis susu. Wah hadisnya salah. Pasti akan nyalahkan hadis. Karena agama dianggap mistik.
Keliru belajar agama seperti itu. Sekali lagi, semua yang dilakukan oleh para bijak, para suci, saat menolong siapapun, mereka menolong dengan hati. Oke. Jalan mana untuk menuju Tuhan? Ini yang paling penting. Jalan menuju Tuhan itu melalui hati. Oke, lihat saya sekarang. Ibu, bapak, percaya gak sama saya? Hati kita mulai terkunci pada saat umur kita 5 tahun. Waktu kita disekolahkan di PAUD, waktu kita mulai sekolah di TK, waktu kita mulai sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Umur 5 sampai 20 tahun bisa jadi hati kita terkunci. Kenapa? Karena saat itu tekanan-tekanan psikologis yang dapat menutup hati kita sudah mulai tumbuh. Karena disitulah yang diajarkan kebanyakan adalah logika. Betul? Saya ingin kasih tahu, siapa yang menekan kita pada saat itu? Orang tua kita. Karena orang tua bilang, kamu harus jadi ini ya, jadi itu ya, jadi ini ya, harus kaya ya, harus beliin mobil buat papa sama mama. Jalan ke pikiran anak, jalan mulai. Gimana caranya cari uang? Perlahan hatinya mulai mati. Oke, teruskan. Siapa yang menekan yang kedua? Yang kedua yang menekan adalah guru dan sekolah. Yang ketiga yang menekan adalah masyarakat. Sekarang saya kasih tahu. Dulu ibu bapak waktu mengerjakan PR, karena senang dengan pelajarannya atau karena takut guru? Jujur, dulu. Ya, takut kan? Tuh, mulai jujur sekarang. Sekarang saya tanya, kalau sholat karena ingin surga atau takut neraka? Sekarang sholat karena ingin surga atau takut neraka? Hah? Iya, sekarang ingin surga atau takut neraka? Ingin surga berarti sama dengan SD kita dulu. Apa bedanya kita dengan SD dulu? Betul nggak? Kita mengerjakan PR kan ingin nilai, takut dihukum. Nilai kan surga, hukuman kan neraka. Ya kalau kita udah setua ini sholatnya ingin surga juga, bukan berarti saya tidak ingin surga. Biarkan aja surga itu akibat, nggak usah diinginkan. Ntar juga dikasih pada saatnya. Tapi yang paling penting saya butuh. Saya cinta, kan itu jalan menuju Tuhan. Selama ada ingin, ya, dan ingin itu yang selama kita bukan ingin, selama ada kata harus itu yang membuat kita menjadi sengsara. Oke, saya kasih tahu sekarang. Pilih dua di antara pilihan ini. Mana yang paling bagus? Ingin mengerjakan sesuatu atau harus mengerjakan sesuatu? Ingin. Kalau ingin mengerjakan sesuatu berarti butuh. Kalau harus mengerjakan sesuatu berarti dalam tekanan. Sekarang saya tanya, kalau gitu, bersedia nggak menghilangkan kata harus dari diri kita sekarang? Bersedia? Buang kata harus. Aduh, saya harus pengajian. Nggak usah ngaji. Saya harus baca Quran. Gak usah baca Quran. Saya harus ngurus anak. Gak usah diurus. Saya harus jualan. Gak usah jualan, gak akan berkembang. Saya harus bekerja, harus sholat, harus umroh, harus haji, harus baik. Tidak akan pernah menjadi baik. Sekarang mulailah saya ingin baik.
Dari mana itu? Dari dalam. Sudah terbebas dari tekanan, sudah rileks. Ternyata ada seorang murid Kempo. Dia sedang belajar memukul cepat. Kata gurunya, ayo kamu pukul. Mendarat 3 detik. Lebih keras lagi. Dia lebih keras memukul. Mendarat 3,5 detik kemudian. Semakin keras lagi ingin memukul. Baru mendarat 4 detik kemudian. Lebih keras lagi. Baru mendarat 5 detik kemudian. Bingung si murid ini. Guru, kenapa semakin saya bekerja keras berupaya untuk memukul, tambah lambat? Apa kata gurunya? Semakin kau berupaya keras, upaya kerasmu itulah yang melambatkan pukulanmu. Sekarang jangan berupaya keras. Ayunkan tanganmu dengan rileks, tanpa beban. Kau pukul sekarang, 2 detik sudah mendarat. Karena apa? Begitu kita berupaya keras, kita sedang tegang. Begitu kita tegang, energi dari semesta tidak mengalir. Ayo, begitu tegang, energi tidak mengalir. Yang mengalir apa ketika tegang? Mulai kita diselimuti amarah. Begitu amarah sudah masuk, mulai masalah psikologis ini menembus aspek-aspek fisik. Cara rangkel, sirah laliur, titingalian, karoneng. Itu gak ngerti-ngerti. Jalan menuju Tuhan melalui hati. Hati yang dimaksud adalah yang eksis dalam setiap diri, yang membawa pesan-pesan dan sinyal-sinyal sejak kita lahir, yang menginstruksikan kita untuk melakukan sesuatu, yang membimbing ke jalan yang benar. Saya tanya, yang dimaksud hati yang seperti ini ada gak eksis pada diri kita? Ada. Itu jalan menuju Tuhan. Tetapi secara syariat, jalan menuju Tuhan jelas harus lewat kolbu dulu, karena kolbu adalah bagian luarnya. Masuk lewat pintu situ. Yang saya tidak mengerti, banyak orang yang sudah tahu pintu kolbu, tapi gak nyampe di hati, di fuad, di lub, di bagian yang paling dasar. Sifat-sifat baik itu tidak pernah muncul ke permukaan. Yang ada adalah menjas, yang ada adalah menjelekan orang, yang ada adalah merasa tersaingi, sifat iri hati dan kebencian. Itu noda batin yang saya ceritakan di bagian awal tadi. Mengerikan. Namun setiap hati bekerja, pikiran kita selalu menariknya. Lalu kehidupan kita menurut apa yang didiktekan oleh pikiran, maka hati menjadi mati. Mengerti sekarang? Kapan hati mati? Saat hati melakukan sesuatu dan mulai bekerja, ternyata pikiran ikut bekerja. Lalu saat pikiran bekerja, pikiran menarik ke arah yang lain, tapi kita mengikuti tarikan dari pikiran. Disitulah perlahan-lahan kita sedang mematikan hati kita sendiri. Oke, itu yang dalam bahasa Quran disebut dengan menzolimi diri sendiri. Sekarang saya mau tanya, dalam sehari tarikan hati dan tarikan pikiran, mana yang lebih banyak kita ikuti? Tarikan pikiran. Itu 1 hari ya? 2 hari? 3 hari? Sekarang ibu bapak sudah hidup berapa hari? Saya nggak tanya berapa tahun, berapa hari? Karena yang rajin itu sampai ngitung. Saya sudah hidup sekian ribu hari, sekian jam, sekian detik sampai sekarang. Pas. Itu dihitung. Tapi itu nggak penting. Karena yang paling penting sekarang ini adalah
Kapan pikiran menarik? Tarik lagi ke hati. Karena disitulah jalan menuju Tuhan. Percaya sama saya, tanpa harus melakukan prosesi menutup. Kalau kita sudah mengizinkan itu, percaya deh sama saya, hanya membaca satu doa saja dengan kepasrahan yang utuh, olah napasnya yang bagus, saya mengalaminya terang benderang. Terang benderang. Padang mahsyar dalam sekejap bisa kita capai. Bisa. Yang bilang harus sholat, gelap sholatnya. Yang ingin sholat, pasti terang. Aduh, saya harus taat sama guru. Tidak akan taat selamanya. Yang ingin memulai dekat dengan guru, mencari berkah guru, mengikuti apa yang disarankan guru, dengan senang hati pasti berkembang. Gak usah minta ilmu dari guru. Mendekat saja. Mendekat saja. Secara tidak sadar kita akan pasti berubah. Ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Karena apa? Yang mengubah bukan ilmu. Yang membuka adalah keberkahan. Sekarang tahu kapan hati mati? Saat pikiran dominan dalam diri kita. Wah, setelah ini kalau begitu saya tidak mau lagi pakai pikiran. Ngitung tetap pakai pikiran. 2 tambah 2 tetap harus 4. Yang saya maksud, ketika hati memutuskan sesuatu, direcoki oleh pikiran, pikiran jangan diikutin. Ikutin hati. Ya. Ayo. Ada bencana di sana. Kita harus bantu mereka. Pikiran itu pasti sangat hitung-hitungan. Tapi hati tidak. Saat itu memutuskan, saya bantu. Sudah melakukannya. Tidak banyak pertimbangan. Kalau begitu, apa sesungguhnya kehidupan ini? Percayalah bahwa kehidupan adalah anugerah terbesar dari Allah. Maka kita harus mensyukurinya. Kita harus mengapresiasi kehidupan ini. Lebih lagi mencintai semua anugerah yang Allah berikan pada kita. Mensyukurinya, mengapresiasi, mencintai. Orang yang mencintai anugerah ini tidak akan menyia-nyiakannya. Saya berbicara bukan mencintai dalam pengertian kemelekatan. Justru orang yang melekat ini malah tidak memanfaatkan kehidupan. Contoh, orang yang melekat pada uang pasti tidak akan memanfaatkan uangnya untuk kehidupan. Betul gak? Apa sih yang disebut dengan memiliki? Ya, pasti di antara kita ada yang ingin memiliki A, memiliki B, memiliki piring, gelas, pasti. Ya, iya. Kalau gitu memiliki itu apa? Menurut saya, memiliki adalah menyimpan lebih banyak untuk hari esok. Sampai hari ini kita tidak menikmatinya. Punya uang 10.000, Aqua, beli Aqua, minum. Buat besok. Itu memiliki. Jadi sebenarnya memiliki itu menyimpan lebih banyak untuk hari esok karena kita cemas dengan hari esok. Padahal besok belum tentu hidup. Makanya semua yang memiliki akhirnya tidak bisa menikmati. Besoknya bilang lagi buat hari besok.
bikin rendang. Hari ini dicocol aja dulu pinggirannya. Kok nggak dimakan rendangnya? Besok tiba, cocol lagi. Kok nggak dimakan? Besok. Merasa nyaman karena sudah ada untuk besok. Itu tamak. Itu bahasa realnya itu tamak. Tamak itu sebenarnya cemas dengan hari esok, lalu mengumpulkan sebanyak-banyak untuk hari esok, pada besok belum tentu hidup, lalu melupakan kehidupan hari ini. Present momennya hilang. Nih saya kasih tahu. Nanti kalau ibu bapak pikirannya sudah nggak karu-karuan, duduk, sadari keluarnya masuk napas. Percaya sama saya, saat kita sadari keluar masuknya napas, pikiran langsung diam. Dan pikiran langsung present moment. Pikiran langsung tertarik pada saat ini. Penuh rasa syukur, menikmati hidup apa adanya. Bukan berarti apa yang kita punya harus dihabiskan hari ini. Tapi apa artinya hari ini? Apa artinya hari esok? Kalau hari ini pun kita tidak bisa menikmatinya. Itu sebetulnya sifat kikir, sifat tamak. Nanti ada caranya. Oleh karena itu, mensyukurinya, mengapresiasinya, mencintai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini berarti bahwa kita harus mencintai apa yang tampaknya baik maupun apa yang tampaknya jelek tentang kehidupan ini. Nah, biasanya kan kita mencintai itu apa yang kelihatan baik. Mencintai di sini dimensinya sangat luas. Mencintai berarti menerima apa adanya. Kembali lagi ke Quran surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Tadi waktu datang ke sini berselimut? Banyak gak selimutnya? Ternyata begitu sudah saya urai satu-satu, oh selimutnya benar-benar bed kafir. Kalau selimut yang di rumah kan bed cover. Selimut yang menyelimuti kehidupan namanya bed kafir. Kita tertidur lelap dalam kehidupan ini. Subhanallah, sampai kita tidak mengetahui pola kerja pikiran seperti apa, pola kerja hati seperti apa, pola kerja tubuh seperti apa. Hidup tidak ada rencananya. Makanya sekarang sudah dibangunkan, kum fa'andir. Sudah bangun sekarang? Oh, sudah bangun walaupun masih lulungu. Ya? Wa rabbaka fakabir. Sekarang sudah mulai sadar bahwa Tuhan yang Maha Besar hadir sebagai anugerah di dalam diri kita dengan segala fasilitasnya. Wasyabaka fatohir. Sekarang tubuh, pikiran, dan hati disinkronkan. Ketika tubuh merecoki, pikiran harus teguh. Lakukan sesuatu melampaui pikiran. Makanya hidup, kalau pakai pikiran terus, hidup ini menyengsarakan. Sekarang kita sudah tahu ada 5 noda yang harus kita bersihkan. Noda batin, kebodohan batiniah, menyangka sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Egoisme, keterikatan dan kecintaan, penolakan, kebencian, hapus. Lepaskan semua yang mengikat kita sehingga kita menjadi takut dengan kematian. Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maka di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang yang tertutup yang menggunakan bed kafir ini tidak mudah. Oleh karena itu kunci yang paling utama adalah konsep penerimaan dan keterbukaan. Sampai di sini mulai terasa?
Mulai kelihatan kesalahan-kesalahan kita selama ini, mulai kelihatan. Dan ini belum selesai. Belum selesai. Ini baru gerbang awal dari surat Al-Mudaththir, baru sampai ayat yang ke-10. Kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan semua sarana yang diberikannya kepada kita, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka, semua bisa kita syukuri dan kita cintai, sehingga kehidupan kita adalah perayaan, kematian juga adalah kebebasan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.